Saya mulai. Selamat malam teman-teman. Di sini saya Andika akan mempresentasikan tugas dari teknik pneumatik dan hidraulik untuk keperluan evaluasi tengah semester. Nah, hari ini saya sudah membuat sebuah sistem otomasi untuk industri ya. Di sini sistem yang saya buat itu adalah sistem untuk packaging. Jadi gambaran sistemnya ada di layar teman-teman semua ini. Ada 3 lengan robot di sini yang berfungsi untuk input ya, lengan robot pertama. Oke, sebentar. Oke, nah di sini ada beberapa ya. Di lengan robot yang pertama ini, yang paling ujung ini. Nah, dia di sini itu berfungsi untuk memasukkan box ya. Jadi package-nya atau istilahnya box-nya lah, kita bicara box-nya. Nah, yang paling pertama dilakukan sama sistem ini yaitu dia akan memasukkan box-nya ke dalam conveyor ini, conveyor pertama. Nah, setelah itu setelah box ini masuk dan dia masuk di conveyor yang kedua, di sini si lengan robot yang kedua akan mendeteksi dari lengan robot yang pertama. Kan tadi kan dari yang pertama ini dia sudah sampai yang kedua nih. Nah, di yang kedua ini lengan robot ini bertugas untuk masukkan si bahannya akan dimasukkan di dalam kotaknya. Nah, kedua proses ini akan berulang selama 5 kali sebelum dia masuk ke lengan robot yang terakhir. Jadi di lengan robot yang terakhir ini dia fungsinya itu untuk finishing. Jadi setelah tadi dia dapat dari ujung sini, dari lengan robot pertama, dia jalan ke lengan robot kedua, dan setelah itu dia udah memenuhi kondisi sebanyak 5 kali untuk memasukkan bahan ke dalam box-nya, maka di fase terakhir akan dilakukan oleh lengan robot yang nomor 3. Di sini dia akan mendorong dari box yang sudah antri di conveyor kedua ini, kan ada beberapa box yang antri itu. Nanti dia akan didorong sama si lengan robot 3 ini ke conveyor yang ketiga yang kecil ini. Dia fungsinya untuk finishing nanti. Setelah dari sini akan dibawa ke gudang atau ke tempat yang lain, yang keluar dari sistem yang sekarang. Nah, di sini yang dikendalikan adalah fokus kita ada di bagian arm robotnya, di lengan robot. Jadi di sini saya representasikan lengan robot ini sebagai sistem yang dijalankan, sistem lengan robot yang dijalankan oleh sistem pneumatik maupun hidraulik. Jadi kita akan fokusnya ke lengan robot ini. Jadi tidak secara keseluruhan di sistem otomasi keseluruhan, tapi kita lebih banyak fokus di lengan robot ini. Nah, secara konsep, jadi di dalam apabila kita mau membuat sebuah sistem, maka kita perlu sensor. Tapi di sini saya tidak memberikan sensor karena sistem yang saya gunakan ini tidak ideal. Maksudnya tidak saya gunakan sebagai sistem yang benar-benar ideal untuk sistem otomasi yang sebenarnya seperti apa. Jadi hanya saya asumsikan saja bahwa sistem ini berjalan atas input A, input B, atau input C, dan seterusnya. Jadi apabila ada input A, maka sistem ini akan berjalan seperti apa. Nah, gambaran dari keseluruhan sistem otomasinya ada di sini. Sekarang kita akan masuk ke programnya. Yang pertama, kita masuk ke program di pneumatik ya. Di sini saya membuat tiga jenis
apa ya istilahnya itu, di sini saya menggunakan pneumatik murni, elektropneumatik dan hidraulik ya. Tapi dari ketiga itu sama-sama dari sistem yang sama, jadi sistem otomasi yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi saya buat beberapa variasi, di mana kalau menggunakan apa namanya pneumatik murni seperti apa, kalau menggunakan elektropneumatik seperti apa, kalau menggunakan apa namanya hidraulik seperti apa. Nah, eh, secara keseluruhan sistem ini bergeraknya sama ya, sama persis. Entah itu dari yang apa hidraulik maupun pneumatik murni maupun pneumatik elektrik. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia terdiri dari tiga silinder. Nah, ini ada sensor. Sensornya itu sebagai sensor A0, A1, B0, B1, dan C0, C1. Dimana dalam sistem simulasi ini kita menggunakan itu sebagai acuan sensor kita. Nah, di sini saya menggunakan beberapa jenis timer ya. Pertama ada timer on dan timer off. Ada 2 timer on di sini yang berfungsi kalau misalkan yang pertama kalau ketika dia sudah dapat trigger di timer on-nya, dia akan menghitung selama beberapa saat. Ketika dia selesai menghitung, maka dia akan berubah kondisinya menjadi on. Nah, kalau yang timer off itu dia kebalikannya timer off. Jadi apabila dia ketika dapat trigger langsung menyala, tapi ketika sudah menghitung selama beberapa saat dia akan mati. Nah, kalau counter di sini saya fungsikan untuk menghitung perulangannya. Jadi kan tadi saya sebutkan di awal itu di lengan robot pertama dan kedua itu akan berulang selama 5 kali. Nah, jadi di situ akan ada di bagian sini, di bagian counter yang sebelah sini. Nah, counter 1. Di counter 1 ini dia berfungsi untuk menghitung perulangan sebanyak 5 kali. Setelah itu, setelah dia sudah memenuhi, maka dia akan menyalakan di lengan robot yang ketiga di bagian ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah lengan robot ketiga dia menyala, maka dia akan kembali lagi ke perulangan yang di awal ya. Jadi dari sini dia akan kembali lagi ke sini. Nah, proses ini akan diulangi sebanyak 5 kali. Ya, proses ini akan sebanyak 5 kali ya, ada di counter nomor proses yang ketiga ini akan berulang sebanyak 5 kali. Jadi ketika lengan robotnya ketiga, dia akan menghitung sebanyak 5 kali. Berarti total lengan robot 1 dan 2 itu dia akan bergerak sebanyak 25 kali sebelum si lengan robot yang ketiga ini memenuhi kondisi dia akan bergerak selama 5 kali. Nah, setelah dia melakukan pergerakan sebanyak 5 kali, maka sistem akan men-trigger untuk membuka dari ini ya, teman-teman perhatikan di sebelah sini. Nah, di sini ada istilahnya apa ya ini? Ada saklar NC ya di sini di harmonic close. Jadi di mana ketika dia counter 2 memenuhi, maka di mana dia awalnya tutup akan terbuka, akan bisa terbuka. Nah, kalau dia sudah terbuka, maka seluruh sistem akan mati. Jadi ketika lengan robot yang ketiga sudah memenuhi perulangan sebanyak 5 kali, atau total keseluruhan di lengan robot 1 dan 2 itu sebanyak 25 kali, maka sistem akan mati. Nah, di sini coba kita lihat bagaimana demonstrasi dari program ini. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini. Dia akan menghitung sebanyak 5 kali di bagian ini ya, di mana ketika 5 kali dia akan delay selama 3 detik dan setelah itu dia akan menjalankan lengan robot yang ketiga. Dan itu akan berulang sebanyak di lengan robot yang 1 dan 2 akan bergerak sebanyak 25 kali dan di lengan robot yang ketiga akan diulangi sebanyak 5 kali. Nah, di lengan robot yang ketiga itu dia akan menghitung di bagian sini di counter yang ada di counter nomor 2. Sejauh ini dia masih menghitung selama 3 kali. Dari 3 kali ini dia masih terus berjalan sampai
memenuhi kondisi di mana lengan robot 3 bekerja sebanyak 5 kali. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah sini, di counter 2. Nah, ketika dia sudah memenuhi kondisi, maka dia akan membuka gate atau saklar NC di rangkaian yang paling pertama ini. Jadi dia akan membuka dan sistem akan otomatis berhenti karena dia menjadi open. Nah, setelah ini sistem akan berhenti. Jadi kalau teman-teman mau mengulanginya lagi, ya teman-teman bisa tinggal diulangi lagi. Seperti ini. Nah, itu untuk di bagian elektropneumatik. Begitupun yang ada di pneumatik murni. Jadi secara prinsip dia sama persis, tapi bedanya adalah di pneumatik murni dia tidak menggunakan Di pneumatik murni dia tidak menggunakan bantuan rangkaian elektrik sama sekali, tapi dia sepenuhnya menggunakan solenoid valve dan ya hanya solenoid. Jadi logikanya digerakkan oleh solenoid valve tadi. Nah, secara prinsip dia sama, secara kerjanya sama dan tidak beda di sini. Maka saya akan langsung loncat ke di hidrauliknya. Oke. Nah, yang membedakan antara dari pneumatik elektrik dengan hidraulik adalah di bagian aktuatornya, di bagian silindernya, di mana di hidraulik ini dia tidak menggunakan udara yang terkompresi untuk menggerakkan aktuatornya atau menggunakan silinder, tapi dia menggunakan cairan. Di sini ada cairan khusus yang digunakan untuk menggerakkan silindernya. Nah, dari rangkaiannya pun agak sedikit berbeda. Ini sedikit berbeda. Bedanya adalah kalau di pneumatik kita menggunakan air service unit, di sini kita menggunakan di sini nama komponennya adalah pump atau pompa di sini. Di sini ada pompa dan tangki untuk pompa untuk menggerakkan silindernya, dan ketika silindernya kembali maka tadi cairan yang sudah tidak digunakan di silindernya akan dikembalikan ke tangki, dan begitu akan berulang terus. Nah, secara rangkaian dia adalah sama persis, jadi tidak ada bedanya antara rangkaian dari pneumatik elektrik maupun hidraulik ini. Nah, jadi langsung kita coba saja untuk demonstrasinya. Nah, teman-teman perhatikan. Yang membedakan antara tadi di percobaan awal kita menggunakan pneumatik adalah di mana dia tidak instan. Jadi kita melihat ada delay untuk ketika silinder ini kembali. Jadi tadi di pneumatik dia akan langsung otomatis kembali, tidak ada hambatan sama sekali. Tapi di sini dia akan kembali dia akan kembalinya itu nggak instan. Jadi perlu ada waktu sedikit untuk mencapai kondisi yang kembali sepenuhnya dari silindernya. Nah, itu untuk presentasi dari hidraulik. Nah, kita kembali lagi ke sistem. Nah, pada penerapannya di sini kita tidak menggunakan rule di sini, karena tadi saya jelaskan sensor yang kita gunakan adalah sensor rule. Jadi untuk simulasi itu kita menggunakan rules, tapi pada penerapannya kita menggunakan sensor asli yang bisa diletakkan di beberapa sisi seperti di bagian sini.
Oke. Oke, sebentar. Oke, yang pertama ada di bagian sini. Loh. Oke, nah yang pertama teman-teman perhatikan itu, sorry. Nah, ada di bagian sini. Jadi teman-teman bisa lihat sensor bisa kita letakkan di sini di bagian ini, pas dengan di depan lengan robot. Jadi ketika dia mendeteksi ini, maka sistem akan berhenti dan robot akan memasukkan bahan ini ke dalam box-nya. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, kita letakkan sebuah sensor di bagian depan lengan robot seperti ini. Nah, maka sistem akan mendeteksi di sini ada box-nya, maka dia akan memasukkan bahannya di dalam box ini. Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu, dia akan maju. Dan dia akan diteruskan ke bagian akhir seperti ini. Nah, sensor yang selanjutnya itu teman-teman bisa perhatikan sama juga sebenarnya tempatnya ada di bagian sini. Jadi ketika si robot ini dia sudah mendeteksi sudah diletakkan, maka dia tidak akan melanjutkan proses peletakan boxnya. Jadi kalau di sini adalah kebalikannya. Ketika si robot tidak mendeteksi, maka dia akan memasukkan boxnya. Jadi ketika dia mendeteksi, dia tidak akan melakukan pemasukan boxnya. Dia akan berjalan ke sini dan mengulangi proses yang sama seperti tadi. Nah, di bagian yang terakhir sama juga, teman-teman bisa masukkan di bagian sini, di bagian sini juga bisa teman-teman masukkan di bagian sini. Oke. Sebagai contoh seperti ini ya, biar tidak bingung. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan seperti ini. Ada sebuah sensor di sini, di mana ketika dia mendeteksi ada barang, maka si robot ini dia akan mendorong ke bagian sebelah sini, bagian di gambaran nomor 3. Baik, itu untuk penjelasan dari sistem yang saya buat di sini. Oke, apabila teman-teman ada masukan atau pertanyaan, bisa menghubungi saya atau lewat komentar nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya presentasi ini saya mohon maaf. Selamat malam.